Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di Maha Talk with Rock Denim Indonesia, Local Pride dong. My friend, kali ini tahu dong dia siapa? Oke, siapa dong dia? Oke, man behind the gun. Siapa sih? Sena Asbul. Asik, man behind the gun. Asbul. Local Pride juga Bandung punya. Oke. Siapa sih nggak kenal Asbul hari ini? Oke, ada dua kemungkinan. Satu, lu yang nggak kurang gaul, atau dia yang nyumput. Oke, Kang Sena, kumaha damang? Alhamdulillah, Tad. Damang. Alhamdulillah. Kemana wungku Mang Sena? Abis tepak. Ya, aduh, tos lami tependaknya. Asik. Ini dia orangnya. Asbul, you tahu dong. Bahkan gue sendiri ya, terus terang, sebelum kenal dengan Kang Sena, tahu produknya segala macam, saya lebih tahu dengan apanya coba. Stiker Asbul, rek tinu angkot, rek tinu truk, rek tinu mana wae manggihan Asbul. Cerit aya di mana wae. Siga udara Di mana kamu melihat di sana ada stiker Asbul? Gimana sih ceritanya kok bisa famous gitu stiker kamu? Itu yang bikin siapa? Yang bikin siapa? Yang bikin apa? Yang bikin sign kayak gitu, Asbul kayak gitu. Saya sendiri sih, Tad. Oh ya. Terus kok bisa jadi famous kayak gitu, gimana ceritanya? Qadarullah we tam. Roy ngajak gitu dibagi-bagikan ke tiap terminal apa kumaha gitu. Sampai ke pelosok-pelosok terus terang sampai ke aku waktu kemarin riding kayak wilayah Ciamis, Tasik gitu teh. Ya we rek topi buat teuing eta ge ngalokeun produk topi gitu. Ada topi. Adanya, tapi teuing nya teuing ori apa? Ori apa enggak? Nepikeun ka baju oge urang kita hafal eta ori eta henteu kok bisa sampai seperti itu, gimana ceritanya? Ya seiring berjalannya waktu merenya terus geus rezekina nya. Tapi nu jelas sesuatu itu dicapai dengan doa dan ikhtiar gitu ya, bukan hanya dengan gogoleran gitu. Kayak penebusan lah gitu. Oke, ada penebusan. This the keyword. Ya ikhtiar nama usaha we nu maksimal, doa nu maksimal, doa kolot nu puguh mah nya gitu. Doa orang tua selalu menyertai dan alhamdulillah lah 8 tahun mungkin ya, sekarang itu kurang lebih 8 tahun lah Asbul berjalan ya, bisa diterima baik oleh masyarakat gitu ya, dan banyak masa-masa militannya gitu ya, yang tadi kata Ustaz tadi di setiap daerah, di setiap pelosok, dan saya pun pernah lihat di daerah mana yang saya nggak tahu ada tulisan pakai pilok teh badak edan kieu jelema mun apa sanu nulisna dibere baju dah. sok eta nu masa tukang pulak pilok tapi ke ade ulah vandalisme pi omongeun sebenarnya. Sok we pulak pilok di imah maneh cepretkeun bikin ka Mang Asbul ke di kawasan. Terus lanjut gimana ceritanya? Ya alhamdulillah sampai ada yang seperti itu gitu ya. Mungkin kenapa mereka seperti itu karena mungkin cinta gitu ya, cinta sama Asbul dan Asbul sendiri pun ada ininya, fanbase-nya. Oke, ada fanbase. Aing sugan teh. Oh, Koreaan wae. Jadi fanbase teh. Teh eleh ku BTS. Di mana fanbase-na? Di mana wungkul? Jadi saya tuh waktu itu melihat di Facebook ya, di dalam Facebook melihat Asbul Gang gitu. Sahanunya na? Saya teh cari tahu. Oke. Jadi bukan buatan kamu? Bukan. Oke. Waktu itu pertama saya lihat tuh masanya tuh kurang lebih hampir 10 ribuan lah. Wow. Udah di fanbase eta teh. Oke. 10 ribu. Saya cari tahu lah. Siapa ini yang buat? Pas gitu ada aja. 2 orang ternyata konsumen loyal Asbul. Wow. 2 orang. Orang Cijerah. Oke. Orang Cijerah. Tetangga lah. Gak jauh lah. Orang Cijerah sama orang Marga Asih kalau nggak salah ya. Bikin. Udah gitu banyak pengikutnya gitu ya, banyak yang gabung. Saya nanya atas dasar apa sih kalian ngebuat ini? Ya kecintaan sama Asbul gitu ya. Jadi di sana tuh ada komunikasi yang terjadi di dalamnya tuh gitu ya. Ada interaksi. Isinya tuh jual beli Asbul yang second gitu ya. Ada itu? Ada. Wow. Asbul second tuh diperjualbelikan lagi gitu. Misalnya sama kita nggak dikeluarin lagi. Nah di grup itu tuh ada diperjualbelikan. Wow. Udah gitu suatu saat kata saya teh sok kalau mau
ketemu mah boleh, ayo ketemu di toko, difasilitasi. Ketemu di toko, kurang lebih waktu itu untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang datang 100 lebihan lah. Ke toko yang tuh, dari fanbase eta teh yang bisa datang pada yang hari bisa itu datang tuh 100 orang 100 orang KB make asbul teh gini. Oh anjir. Ada nyerang kamar. Batur teh mah make asbul. Tapi itu jadi kayak bahan itu tulisan kaos anyar sih ya. Asbul Militia. Wajib. Asli. Bangga gitu ya. Okay. Aduh alhamdulillah luar biasa gitu ya. Da Allah meureunnya nu ngagerakeun agenya. Bisa sampai seperti ini gitu ya. Dan bahkan ada toko-toko pinggir jalan yang ngebajak asbul pun yang pertama ngontrol mereka di ontrog nanti kumaranena teu ku kamu henteu data apa kamu banyak aya report geus dicarekan ku saya tapi teu ngaku cenah Kang kieu oh nya nuhun atuh gitu. Wow, ada lagi yang bajakan di mana diinfoin lagi gitu ya sama mereka tuh dan bisa kieu cek saya teh gitunya. Jadi artinya mereka sendiri teman-teman para fans asbul itu sudah tahu detail mana yang ori mana yang enggak. Tahu. Bahkan nama-nama artikelnya pun mayoritas mereka tahu, hafal. Cis ngalaki kena Al-Qur'an Aslina. Tapi pertanyaannya mana apa teh sabaraha ieu sabaraha can tentu apa, tapi ngaran-ngaran asbul arah apa kabeh? Keren eta. Itu kejadian tahun berapa, Kang? Tuh waktu saya ketemu sekitar tahun 2019 lah itu. 2019 before sebelum pandemi, COVID ya. Sebelum pandemi. Oke. Gitu. Dan sekarang fanbase masih terpelihara itu. Masih ada gitu ya. Dan makin banyak, kurang lebih sekarang ada 25 ribuan lah. Tembus di 25 ribu di fanbase Facebook doang. Ya, Facebook wow, applause dong. Ini dia nih. Nah, ngomong-ngomong tentang stiker yang eye catching, gue sih nyebutnya lebih suka eye catching banget stikernya itu yang kemudian kenapa masyarakat begitu mudah menerimanya karena ya mungkin ya eye catching gitu. Kayak orang dulu pada masanya brand Nike, brand apa dia punya pride dengan itu semua dan overall hari ini tidak harus selalu semua dari internasional tapi juga lokal pride ternyata bisa ngebangun militia kayak gitu ya, militansi semacam seperti itu. Nah sebenarnya di balik itu semua, di balik perjuangan Kang Sena dengan asbulnya, sebenarnya ada gagasan apa sih di balik asbul itu? Ini mungkin barangkali teman-teman ada yang belum tahu juga. Jadi si asbul sendiri kan punya tagline Make history for this country gitu ya. Make history for this country. Oke. Jadi membuat sejarah untuk negeri ini. Kenapa bisa tercetus tagline itu? Karena saya selalu teringat kata-kata dari papa gitu. Jadi kata papa tuh bilang kamu tuh sebelum mati tuh harus meninggalkan sesuatu, meninggalkan sejarah gitu. Buat sejarah sebelum kamu mati tuh gitu. Kasarnya kan gajah pun mati meninggalkan belalai gitu kan. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, kamu mati mau ninggalin apa? Gitu. Harus ada sejarah sebelum kamu mati itu, gitu. Jadi harus meninggalkan jejak asar, meninggalkan jejak. Biar terus kita berdetak. Jadi itu yang menjadi keyword make history. Kira-kira sejauh dari gagasan Kang Asbo yang sampaikan, terus dilakukan sejumlah tindakan itu hanya ada pada clothingan saja atau ada produk yang lain yang diperjuangkan? Untuk saat ini sih berangkatnya dari clothing ya. Dari clothing gitu ya. Dan alhamdulillah dari clothing itu bisa jadi kesana sini juga. Gitu. Nah ini kata kunci barangkali teman-teman ada yang nggak ngerti atau banyak tahu sih misalkan atau pernah tahu clothing. Sebenarnya clothing itu apa sih? Jadi clothing itu suatu brand gitu ya, suatu brand yang menjual pakaian, memproduksi, menjual pakaian, clothing tuh gitu ya. Beda dengan distro. Kalau distro itu jadi kumpulan brand-brand dalam satu toko. Kumpulan clothing. Nah, kumpulan clothing dalam satu distro. toko. Itu distro. Gitu. Ada lagi istilah pabrikan, itu baju non industri atau apa bahasanya itu? Urusan di skala. Biasanya skala. Jadi kalau istilah fashion itu mah karena itu posisinya pabrikan. Udah skala besar. Betul. Nah, kalau clothing
itu lebih kepada pemahaman sederhana, mungkin bisa dibilang home industry ya. Nah, gitu. Home industry gitu. Jadi kalau ngomongin produk juga ya angkanya tidak akan sebanyak industri fashion kebanyakan. Ya. Nah, ini yang kemudian kenapa local pride harus kita perjuangkan, dan ini juga yang dilakukan sama Kang Asbo dan sejumlah teman-teman clothing lainnya. Tentu teman-teman masih ada ingat, ada banyak yang aku mah dulu masih suka pakai brand A, brand C, brand D dan seterusnya, oke? Tapi ada juga yang udah ada sih, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, Asbo sudah bertahan hampir 8 tahun. 8 tahun. Nah, pernah ada pada titik rendah, dan bagaimana kemudian paling tidak bisa tetap survive? Itu gimana caranya? Atau apa yang dilakukan Asbo and the Gang? 8 tahun perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah ya. Pasti mengalami berdarah-darah lah kasarnya gitu ya. Nah, eta mah kade darah ini dah. Apalagi kita di Bandung gitu ya. Bandung tuh Paris Panjapa gitu ya. Siapa sih orang yang nggak tahu dengan produk-produk Bandung gitu ya, dengan kreativitas Bandung gitu. Dan di Bandung sendiri banyak banget penggiat clothing gitu ya. Nah, kalau saya tuh brand-brand yang lain tuh bukan dijadikan suatu saingan gitu. Saya nggak pernah menganggap mereka itu brand lain sebagai saingan gitu, atau clothing lain sebagai saingan. Nggak pernah gitu ya. Yang jelas gimana caranya si Asbo sendiri bisa menjadi pembeda gitu ya, bisa menjadi pembeda, bisa justru jadi ajang pembelajaran barangkali ya, karena kata kunci juga barangkali teman-teman harus tahu juga, Kang Sena ini ya berteman dekat dengan owner Rock Denim, berteman dekat dengan Black ID ya, dengan sejumlah clothing yang lain, dan mereka bersahabat sampai sekarang, dan ya fine aja gitu kan ya, walaupun kalau ngomongin bisnis ya bisa jadi ada up and down masing-masing satu brand satu yang lainnya kan ya, tapi persahabatan tetap harus jadi nomor satu. Itu yang nomor satu gitu ya. Dan sekarang tuh bukan saatnya untuk berkompetisi, tapi saatnya untuk berkolaborasi. Gitu. Contohnya saya ada di sini, datang di sini gitu kan, ya untuk melakukan kolaborasi gitu ya. Jadi dengan kita berkolaborasi itu semakin memperluas pasar kita gitu ya. Karena dengan kolaborasi sama dengan memperpanjang nilai-nilai silaturahmi agar bisa menjadi energi. Betul. Pesan harus kita lakukan. So, jangan pernah mempermasalahkan urusan gengsi, karena kata kunci ada pada silaturahmi. Betul. Ya. Betul. Dan Asbo sampai hari ini bisa bertahan juga mungkin karena mampu menjaga persahabatan satu sama lain, entah dengan sesama clothingnya, entah dengan bahkan dengan bidang yang lainnya gitu. Nah, gagasan-gagasan yang disampaikan Asbo dari clothingannya, dari mulai ada kaosnya, ada celananya, ada topinya, ada hoodie-nya dan lain sebagainya, itu sebenarnya insight-nya dari mana aja sih? Banyak sih ya. Kalau referensi mungkin kalau sekitar tahun 2000-an ke bawah kita mau cari referensi itu susah ya. Harus beli majalah-majalah gitu ya. Kalau sekarang tuh gampang gitu ya. Di internet banyak, kita tinggal googling gitu ya, atau di YouTube ada semua gitu. Jadi sekarang tuh yang terpenting tuh kitanya ada kemauan gitu. Yes, you have will. Ketika kita ada kemauan, di sana pasti ada jalan. Yes, gitu. yes. Tinggal itu aja sih. Sekarang tuh permasalahannya gitu. Semua udah dipermudah gitu ya. Tinggal mau apa enggak kaliannya untuk bisa berhasil gitu. Pertanyaannya itu aja sih. Dan keberhasilan itu bagi saya milik semua orang. Karena Allah itu maha adil ya, tidak pilih kasih. Yang jelas ya kitanya mau apa enggak gitu. Mau enggak melakukannya. Gitu. Jadi percuma you punya gagasan tapi tidak dibarengi dengan tindakan. Bullshit. Betul. Punya gagasan harus punya tanggung jawab dengan melakukan sejumlah tindakan. Gitu, baby. Kira-kira apalagi yang penasaran dengan Asbo? Hal lain di luar urusan Kang Sena mengelola sebuah clothing Asbo, apalagi sih? Saya paling keseharian saya silaturahmi, ngopi, nongkrong sana sini. Sepedahan, motoran, kulineran. Nah, dari itu semua sebenarnya itu bagian dari dalam tanda petik ngepromot Asbo sendiri. Betul. Itu bagian dari cara memperluas komunikasi juga, gitu ya. Silaturahmi juga. Banyak melakukan komunikasi ke sana, gabung di komunitas itu, di komunitas ini gitu ya. Karena itu silaturahmi itu selain memperpanjang umur, membuka pintu rezeki. Just the point. Dan itu nyata terasa sama saya, makanya sampai saat ini saya paling senang hobi ya silaturahmi.
nongkrong ngopi di sana sini gitu ya, niatkan karena Allah, jangan pernah kasarnya kita punya niat jelek gitu ya. Insya Allah lah pasti ada aja gitu ya hal-hal positif yang saya temukan gitu ya ketika saya bersilaturahmi dengan siapapun itu gitu ya. Oke. Dan ada yang lain tentunya barangkali yang ini kayaknya situasinya hampir semua dirasakan oleh semua pihak. Oke. Terlebih dari mereka teman-teman yang bergerak di ranah UMKM yang mereka survive dengan apa yang mereka lakukan sendiri. Perjuangan Kang Asbul dengan tim ketika berhadapan dengan situasi pandemi itu seperti apa? Taktik dan strategi. Oke. Dengan terjadinya pandemi ini berpengaruh sangat luar biasa ya terhadap perekonomian, khususnya UMKM gitu ya. Kita bisa bertahan di masa pandemi ini udah sangat luar biasa ya. Dengan bertahannya pun apalagi kita bisa tetap growth gitu ya. Dan si Asbul sendiri banyak melakukan hal-hal baru di saat pandemi ini gitu ya. Karena kita itu benar-benar berubah. Dalam artian habit konsumen pun berubah. Yang tadinya mereka senang belanja langsung offline. Karena adanya aturan ini itu segala macam jadi malas dan akhirnya mereka beralih ke online. Mau nggak mau kita harus ngebangun toko online sebaik mungkin. Dan Kang Asbul udah ada toko online-nya? Udah ada dari sebelumnya, alhamdulillah udah ada. Jadi kita penyesuaiannya tidak lama gitu ya. Tidak lama dan ya kita harus sering ngeriset gitu ya, ngebaca kayak gimana nih. Ini ada kata kunci. Artinya Kang Asbul main di online itu jauh sebelum pandemi. Betul. Pertanyaannya kenapa mau melakukan itu? Karena ya zaman itu berkembang gitu ya. Teknologi itu berkembang. Masa kita masih konvensional gitu ya. Jadi seiring berkembangnya zaman, kita pun harus mengupgrade gitu ya, mengupgrade semuanya gitu. Dan alhamdulillah si Asbul udah melakukan itu dari mungkin sekitar tahun 2013 2014 sudah mulai membuka online gitu. Jadi nggak susah lah gitu ya. Kita penyesuaiannya tidak terlalu lama lagi ya. Nggak susah, nggak terlalu lama gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah di masa pandemi ini jualan online jauh lebih efektif lah. Jauh lebih efektif. Kalau ngomongin toko ada di mana aja, Kang? Kalau toko sekarang ada yang offline ya, yang offline di Jalan Sultan Tirtayasa. Sultan Tirtayasa nomor 41. 41. Kamu mau ngobrol langsung dengan ownernya, kadang-kadang bejanya sore sok nongkrong kopi nasi. Datang kadinya. Sawae nu rek ngopi gratis. Eta mang catet. Matak sing gede silaturahmi ngara eta jadi muka kunci rezeki. Di Sultan Tirtayasa nomor 41. Terus di mana lagi? Paling offline kita untuk saat ini di sana aja. Di sana. Kalau kantor mah di Cijerah. Kantor di Cijerah. Ya. Kalau main ke kantor boleh juga. Boleh ya. Tinggal DM aja Kang Asbul. Boleh. Orangnya keren, humble, kapanpun you mau bisa buka. Nah, itu ternyata ada nilai apa ya berarti ya Kang Asbul itu tidak apa ya? Terigid lah dengan situasi zaman igelan ya, benar igelan nu penting mah tidak keluar tina urusan nilai-nilai ilahiyah itu yang penting yang gitu itu. Ya nah hal yang lain juga yang saya sering perhatikan dari terutama postingan Kang Asbul di dekat dengan sejumlah ustadz terus suka ikut kajian. Nah itu sebenarnya ngeframe itu semua dengan sebagai diri Kang Asbul dan sebagai atas nama brand itu nilai-nilai agama yang difahami, nilai-nilai agama yang dijalani dengan bisnis yang dijalankan itu seperti apa dalam pemahaman Kang Asbul? Kalau bagi saya sih hidup itu yang paling tenang itu yang bikin hidup tenang itu dengan melakukan segalanya sesuai aturan agama. Makanya saya banyak nongkrong, banyak ngumpul dengan ya orang-orang yang jauh lebih paham agamanya dibanding saya gitu ya. Karena tujuannya agar hidup saya bisa lebih tenang lah. Kayak gitu. Dan ya alhamdulillah gitu ya. Ketika kita circle kita orang-orang yang soleh lah kasarnya. Insyaallah. Sedikitnya ya meren malu lah untuk melakukan hal-hal kemungkaran gitu ya atau hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya untuk menjaga itu aja sih, untuk ngerem, bikin pagar sendiri bikin ya. Pagar sendiri. Malu masa saya sehari-hari main sama ini gitu ya, gaul sama ini tapi masih kayak gini gitu. Jadi
biar ada pagar sendiri, jadi malu sendiri gitu, kayak gitu. Dan ya alhamdulillah mungkin mudah-mudahan si Asbul sendiri ini bisa jadi jalan saya untuk berdakwah lah. Oke, dan ternyata artinya apa? Urusan pekerjaan, urusan apapun yang kita kreasikan bukan melulu urusan cuan. Walau kadang-kadang cuan difahami sebagai sumber kehidupan, tapi ada Tuhan. Ya. Oke. Overall, Kang Asbul, kira-kira apa sih pesan Kang Asbul buat para generasi muda hari ini? My friend, listen. Apa pesan Kang Asbul? Pesan dari saya yang pertama, keberhasilan itu milik semua orang yang mau ya. Jadi kalian pun berhak untuk berhasil, kalian pun berhak bisa menjadi, saya bahkan lebih, saya yakin, yang penting mau apa enggak gitu ya. Yang kedua, lakukan segala cara yang halal, jangan menghalalkan segala cara. Asik. Karena dengan kita melakukan segala cara yang halal, insya Allah usaha kita, bisnis kita bisa sustain gitu ya. Amin. Gitu. Karena kan kita itu bisnis itu bukan hanya untuk sekarang atau Pemenuhan besok saja hari ya. ini saja, betul. Tapi untuk jangka Tomorrow. panjang. Yap. Gitu. Terus lakukan apa yang Allah perintah dan hindari apa yang Allah larang. Udahlah, mungkin itu aja lah. Dari saya cukup lah. 3 itu juga ya. Ampun. Itu nasihat bisnis kade, eta oge nasihat hirup. Oke? That's the Kang Asbul. Aplaus buat Asbul. Sukses selalu Asbul, barokah selalu. Hatur nuhun pisan Kang Asbul, Kang Siap, Sena. siap. Sena Asbul, jazakallahu Nuhun, Tad. khairan. Nuhun pisan. Sad, nuhun. Gue Ami, dia Sena Asbul. asik. Thank you again to Mahacok with Rock Denim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.